Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang ma'rifatul rasul. Yang pertama adalah hajatul insan ila rasul, kebutuhan manusia kepada rasul. Al-insan atau manusia adalah ciptaan Allah SWT yang diberikan banyak kelebihan dan keutamaan dibandingkan dengan makhluk Allah lainnya. Di antara kelebihan manusia adalah fitrah. Secara terminologis, ungkapan Al-Quran untuk menunjukkan konsep manusia terdiri dari 3 kategori, yaitu al-insan, an-nas, al-bashar, bani Adam atau anak Adam. Fitrah yang ada pada manusia dapat menilai baik buruk tingkah laku masyarakat ataupun dirinya. Ini disebabkan karena fitrah dimiliki oleh manusia semenjak ia lahir, baik dilahirkan oleh ibu bapak kafir ataupun jahiliyah. Fitrah dapat dijadikan sebagai saksi sebagai perbuatannya. Fitrah manusia sudah dibekali oleh Allah SWT dengan nilai-nilai yang dapat menilai suatu tingkah laku. Beberapa fitrah manusia adalah keinginan manusia untuk mengabdi kepada Khalik, mengakui keberadaan Allah SWT sebagai Khalik dan keinginan manusia untuk hidup teratur. Yang pertama adalah wujudul Khalik. Kemudian ibadatul Khalik. Yang ketiga adalah hajatul mudadomah. Yang ketiga adalah hidayatul rasul. Jika kita hendak mengakui perintah Allah SWT, maka kita mesti mengikuti perintah Rasul. Apabila kita ingin mengasihi Allah, maka kita perlu petunjuk Rasul. Kaidah ini adalah kaidah yang rabbani, dibawa oleh Islam. Oleh karena itu, syahadatain pun terdiri dari pengakuan kepada 2, yaitu Allah dan Rasulnya. Ma'rifatul khaliq, petunjuk Rasul digunakan untuk mengenal Allah. Mengenal Allah juga dapat dilakukan dengan cara memperhatikan dan memikirkan alam sebagai penciptaannya. Yang kedua adalah manhajul hayy. Petunjuk Rasul juga digunakan untuk mengamalkan Islam yang benar dan yang diridhoi oleh Allah SWT. Rasul sebagai ikutan dan teladan yang baik untuk diikuti dalam mengamalkan Islam secara benar. Panduan hidup melalui Islam mesti diamalkan mengikuti teladan kita kepada Rasul. Yang keempat adalah ibadatul sahih. Ibadah sahih adalah ibadah yang menyembah Allah dengan panduan mengikuti Rasul. Rasul sebagai penerima wahyu dari Allah SWT harus diikuti, dan sebagai keperluan bagi kita untuk menjadikan sebagai contoh dan petunjuk dalam menjalankan ibadah yang benar. Materi yang kedua adalah ta'rif Rasul atau pengertian tentang Rasul. Dari segi bahasa, Rasul berasal dari kata rasalah yang berarti mengutus. Sedangkan kata Rasul adalah bentuk infinitif atau masdar dari kata rasalah yang berarti utusan atau seorang yang diutus. Adapun secara istilah Rasul artinya adalah ar-rajulu mustafal mursalu minallahi birisalati ilan nasi, seorang laki-laki yang dipilih dan diutus oleh Allah dengan membawa risalah kepada umat manusia. Ada 2 kata kunci untuk memahami definisi ar-rasul. Yang pertama adalah hamilu risalah, membawa dan menyampaikan risalah. Mengenai hal ini, Allah SWT berfirman dalam Quran surat Al-Maidah surat ke-5 ayat ke-67. Yang kedua adalah qudwatu fit tabikir risalah, menjadi qudwah atau contoh bagi umat manusia dalam melaksanakan ajaran yang dibawanya. Allah SWT berfirman dalam Quran surat Al-Ahzab surat ke-33 ayat 21, A'udzu billahi minasyaitonir rajim,
Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasul itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah SWT dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah. Ciri khusus Rasul yang pertama adalah memiliki sifat as-sifatul asyasiyah, yakni sifat-sifat dasar yang layak baginya: sidik, amanah, tabligh, dan fatonah. Yang kedua adalah al-mujizat, yakni perkara-perkara luar biasa yang dapat dilakukan dengan izin Allah SWT untuk melemahkan mereka yang menentangnya. Yang ketiga adalah al-bisyarat, berita gembira kedatangannya. Kabar gembira kedatangan seorang Rasul ada kalanya telah diberatkan oleh Rasul sebelumnya. Yang keempat adalah an-nubuwat, berita kebenaran. Setiap Rasul senantiasa membawa berita Tuhannya melalui wahyu berisi ajaran, perintah, dan larangannya, atau peristiwa masa lalu dan masa yang akan datang. Yang kelima adalah at-tasamarat, hasil dakwah yang dilakukannya. Salah satu hasil dakwah Rasul SAW adalah munculnya generasi unggul dari sisi keimanan, ilmu, dan amal. Marifatul Rasul yang selanjutnya adalah mengenal hakikat Rasul. Yang pertama adalah abid min ibadillah, hamba di antara hamba-hamba Allah. Rasul Muhammad SAW adalah sebagai hamba dan manusia biasa yang juga makan, minum, pergi ke pasar, beristri, berniaga, dan segala aktivitas manusia dikerjakan ditunaikan dengan baik. Rasul melaksanakan keperluan sebagaimana manusia lainnya melaksanakan keperluannya. Dari keadaan ini dapat disimpulkan bahwa Rasul sebagai manusia dan kita pun sebagai manusia, sehingga apa yang dikerjakan oleh Nabi juga dilaksanakan oleh kita secara baik. Yang membedakan Rasul dengan manusia yang lain ialah Rasul mendapatkan wahyu, yaitu menyuruh kita mengilahkan Allah SWT saja. Qul huwallahu ahad. Yang pertama adalah Rasul sebagai manusia, insan. Rasul sebagai manusia digambarkan makan, ke pasar, dan sebagainya. Perilaku ini menggambarkan suatu aktivitas sehari-hari manusia. Apabila Rasul manusia, maka dakwah mudah dilaksanakan dan mudah diterima. Tidak ada alasan bagi manusia untuk menolaknya. Yang kedua adalah nasab, keturunan. Rasul berasal dari kaum Quraisy. Bapaknya bernama Abdullah dan ibunya bernama Aminah. Beliau mempunyai keluarga dan keturunan yang jelas. Begitupun tentang sejarah kelahiran dan asal-usulnya. Sejarah yang menjelaskan bagaimana Nabi dibesarkan sehingga menjadi Rasul juga banyak terdapat di berbagai buku sirah nabawiyah. Yang ketiga adalah jism, fisik Nabi Muhammad SAW digambarkan banyak oleh hadis seperti rambutnya yang rapi dan selalu disikat atau disisir, badannya yang kuat, tingginya sedang, dan sebagainya. Dari gambar fisik ini, Nabi adalah manusia yang juga sebagai manusia biasa lainnya. Yang keempat adalah sirah nabawiyah, sejarah kenabian. Penggambaran Nabi sebagai hamba terdapat di dalam sirah nabawiyah. Penggambaran ini dijadikan sebagai pengajaran, menerangkan suatu dan juga dapat sebagai petunjuk bagi kita yang membacanya. Dari sirah nabawiyah dapat disimpulkan bahwa Nabi sebagai hamba Allah dan menjalankan aktivitas-aktivitasnya sebagai manusia biasa. Allah berfirman dalam Quran surat Yusuf ayat 11, laqad kana fi qasasihim ibratun liulil albab ma kana hadisan yuftaro walakin
tasdiqal ladzi baina yadayhi wa tafsila kulli syai'in wa hudaw wa rahmatan liqaumi yu'minun. Yang kedua adalah as-sunnah. Sunnah dari segi bahasa, sunnah berarti jalan. Maksud sunnah Nabi adalah segala sesuatu yang disebutkan dan diamalkan. Sunnah Nabi bernilai syar'i dan perlu untuk mengikutinya. Sunnah yang memungkinkan, sunnah yang demikian dijadikan sebagai teladan dan ikutan. Yang pertama adalah fiqhul ahkam, fikih hukum. Bagi muslim dalam menjalankan hidup dan dakwah tentunya menghadapi banyak rintangan selain dari bagaimana harus menjalani hidup ini dengan sempurna. Peranan hukum atau aturan sebagai panduan membawa kita ke arah yang sempurna sangatlah diperlukan. Rasul dijadikan sebagai tempat ketaatan dan tauladan. Yang ketiga adalah Rasul minal mursalin, Rasul diantara rasul-rasul. Muhammad SAW selain sebagai hamba biasa juga sebagai Rasul yang mempunyai keutamaan dan ciri-ciri kerasulan. Yang pertama adalah tabligh risalah, menyampaikan risalah. Tentunya peranan Rasul yang utama adalah menyampaikan risalah Allah SWT, karena inilah yang membedakan manusia biasa dengan Rasul. Yang kedua adalah adaul amanah, menunaikan amanah. Rasul telah menunaikan amanahnya sebagai Rasul, yaitu menyampaikan risalah kepada manusia. Yang ketiga adalah imamatul umat, pemimpin umat. Nabi Muhammad SAW sebagai imam yang bertanggung jawab atas umatnya. Pada hari kiamat Nabi berperan sebagai umat. Hal ini menunjukkan bahwa Nabi juga bertanggung jawab terhadap apa yang sudah disampaikan kepada umatnya. Yang keempat adalah dakwah nabawiyah, dakwah kenabian. Ma'rifatur Rasul, yang keempat adalah sifat-sifat Rasul. Sifat Rasul yang pertama adalah al-basariyatul kamilah, kemanusiaan seutuhnya. Rasulullah SAW adalah manusia biasa yang memiliki jasad dan memiliki perasaan seperti manusia lainnya. Beliau bukan bangsa malaikat ataupun jin, tetapi Rasulullah adalah manusia seutuhnya. Sebagaimana layaknya manusia, Rasul membutuhkan makanan, minuman, pergi ke pasar, beristri dan lain sebagainya. Yang kedua adalah al-ismah, terpelihara dari kesalahan dan dosa. Karena memiliki sifat basyariyah, kemanusiaan, maka Rasulullah SAW mungkin pernah berbuat salah ataupun keliru, tetapi kesalahannya itu akan segera diluruskan oleh Allah SWT. Yang ketiga adalah as-sidqi, jujur. Rasulullah SAW merupakan pribadi yang jujur. Beliau tidak berdusta tentang apa yang diwahyukan kepadanya dari Allah SWT. Yang keempat adalah al-fatonah, cerdas. Termasuk kesempurnaan Rasul adalah kecerdasan, karena ia bertugas memimpin umat. Allah SWT membekali sifat fatonah kepada Rasul sehingga dapat menjelaskan wahyu kepada seluruh umat manusia. Allah SWT berfirman dalam Quran surat Al-Jumu'ah ayat 2. Rasulullah menyuruh manusia dengan hikmah, pengetahuan dan pelajaran yang baik. Yang kelima adalah al-amanah, terpercaya. Tentunya Rasulullah SAW memiliki sifat al-amanah, terpercaya, karena untuk menyampaikan wahyu yang telah diwahyukan kepadanya. Yang keenam adalah at-tabligh, menyampaikan. Sebagaimana Rasulullah SAW minal mursalin, Muhammad SAW memiliki tugas untuk risalah, menyampaikan risalah sebagai bentuk adaul amanah, penunaian amanah. Yang ketujuh adalah al-itijamul kamil, komitmen
yang sempurna terhadap kebenaran. Beliau tidak pernah bergeser sedikit pun dari kebenaran. Beliau tidak bergeming sedikit pun menghadapi tipu dan musyrik Quraisy yang berusaha menodai dakwahnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merupakan khuluqin azim, berada di atas akhlak yang agung. Beliau memiliki akhlakul Quran, akhlak Al-Quran, maka kewajiban kita adalah menjadikan beliau sebagai uswatun hasanah.